Kecelakaan 3 tahun lalu membuatku menjadi bisu. Kupikir hidupku tak akan pernah cerah lagi, tapi ternyata aku bertemu dengan Ah-che. Dia tidak memandang rendah kekuranganku, bahkan selalu menyayangiku. Sekarang sudah 3 tahun kami menikah. Kehidupan kecil kami akan segera lahir. Tahukah kamu Pak sebenarnya tidak mencintai si bisu itu. Dia hanya menganggapnya sebagai alat untuk punya anak. Tidak mungkin. Pak yang begitu hebat bisa mendapatkan siapa saja. Mengapa memilih si bisu itu hanya karena dia bisu? Setelah anaknya lahir, ibu akan disingkirkan. Pak bisa menikah dengan Shen Mani yang tidak bisa hamil. Nanti si bisu itu tidak akan bisa bicara lagi. Tidak mungkin. Apakah kebaikan Ah-che padaku selama ini semua bohong? Aku akan menanyakannya langsung. Non Shen, kami sudah melakukan seperti yang Anda katakan. Si bisu itu sudah terjebak. Baik, kamu pasti akan baik-baik saja. Ah-che. Cepat angkat teleponnya. Ah-che. Apakah ini Anyuesi? Kakak C sedang mandi kamu. Sebaiknya kamu telepon lagi nanti. Si Meng-che. Mengapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Kamu di sini untuk apa? Aku hanya ingin melihatmu. Setelah melihat, pergi saja ke depannya kantorku. Jangan sembarangan masuk. Apa Yuexi mengalami kecelakaan? Aku segera ke sana. Dokter Zhao, kakak C sudah ke rumah sakit. Asal kamu lakukan seperti yang aku katakan, kamu tidak akan rugi. Dokter, bagaimana keadaannya? Pak Simeng, istri Anda, saat dibawa ke sini, sudah meninggal, 1 nyawa 2 mayat. Sudah dikremasi. Hidup harus melihat orang, mati harus melihat mayat. Siapa yang mengizinkan kalian mengkremasi? Kakak C, jangan seperti ini, dokter hanya melakukan. Menurut aturan kamu seperti ini, Yuexi juga tidak akan hidup lagi. Aku akan membantumu, duduk sebentar. Kakak C, ayo. Kakak C, jangan terlalu sedih. Kamu masih punya aku. Yi-chen, aku sudah sampai di bandara. Terima kasih telah membantuku mendapatkan kesempatan berobat dengan dokter ahli. Ini semua berkatmu sendiri. Pak Meng sangat puas dengan desain rumah yang kamu buat untuk mereka berdua. Kamu bawa Chong-Chong ke rumah Pak Meng dulu. Aku akan menyusul sebentar Baik. lagi. Meskipun setelah kecelakaan dulu aku bisa bicara lagi, tapi Chong-Chong karena trauma saat hamil menderita autisme. Semoga kali ini Pak Meng bisa menyembuhkan Chong-Chong. Orang terkaya di kota Yuncheng, CEO grup Shengtian, Si Meng-che, tidak lama lagi akan menikah dengan pacarnya selama 9 tahun, Shen Mani. Aku pergi selama 6 tahun, mereka pacaran selama 9 tahun. Itu berarti selama 3 tahun kita menikah. Dia masih mencintai Shen Mani. Apa kuota konsultasi sudah dipesan? Siapa? Siapa sih yang berani merebut kesempatan konsultasi dariku? Katanya, seorang arsitek desainer terkenal internasional namanya Anna. Orang ini sangat misterius, kami tidak bisa menghubunginya. Pergi.
Kak J, ku dengar tabib ajaib sudah sampai di kota Yuncheng. Aku ingin minta dia mengobatiku tapi dia sangat aneh. 3 tahun hanya menerima 1 pasien, sekarang kuotanya sudah dipesan oleh seorang desainer bernama Anna. Bisakah kamu membuatnya menyerahkan kesempatan itu padaku? Kak J, ketidaksabaranku ini adalah akibat kecelakaanmu dulu. Kamu bilang akan membantuku. Baiklah, aku akan mencoba. Baik. Dengan bantuan si Meng Che, kuota konsultasi pasti akan jadi milikku. Ini bukankah ini ahli waris keluarga Simen? Si Meng Che? Untung saja dulu aku mengenalinya. Dia adalah orang terkaya di kota Yuncheng, aku harus memanfaatkan rasa bersalahnya. Seumur hidup aku akan bergantung padanya. CEO Anda sudah bekerja keras. Cong Cong. Lukisan ini sangat hidup, sangat ekspresif. Nah, apakah ini lukisanmu? Kalau bukan karena tahu CEO tidak punya anak, aku akan mengira ini adalah anak kandungmu. Kalau dulu Yuexi tidak mengalami kecelakaan anak kita, seharusnya sudah sebesar ini kan? Nah, Anak ini kenapa tidak sopan sekali? Tidak mengucapkan terima kasih, apakah dia bisu? CEO sudah bertahun-tahun tidak menikah lagi, masih tidak bisa melupakan istri bisu itu. Cong Cong. Jangan lari-lari lagi, Mama sangat khawatir padamu. Gambar ini hilang ya hilang. Tapi kalau kamu kabur, Mama pasti khawatir, tahu nggak? Ayo jalan. tunggu dulu. Dia, Kamu tahu nggak, Tuan sebenarnya nggak cinta sama si bisu itu. Cuma anggap dia sebagai alat untuk punya anak. Orang sehebat Tuan cari yang kayak apa nggak bisa. Kenapa cari si bisu itu cuma karena dia bisu? Nanti kalau anaknya udah lahir tinggal ambil anaknya, buang ibunya. Tuan bisa nikah sama Shen Manni yang nggak bisa hamil. Kalau udah gitu si bisu itu nggak bisa. Ngomong sembarangan lagi. dia kenapa juga ada di bandara? Baru balik ke Indonesia langsung ketemu dia. Kalau dia kenalin Cong Cong pasti diambil, nggak boleh. Nggak boleh dia kenalin, nggak boleh dia ambil. Nyonya. Anaknya masih kecil, harus dijaga baik-baik, kalau ketemu orang jahat bahaya. Di dunia ini ada yang lebih jahat dari kamu. Kita pernah ketemu di mana ya? Yuexi. Kamu salah orang. Iya, dia nggak bisa bicara. Jangan panik, aku segera sampai. Maaf aku. Sudah pasti kalau atapnya miring, tiangnya pasti ikut miring. Anak ini nggak sopan, pasti belajar dari mamanya. Kita bantu cari anaknya, dia nggak bilang terima kasih. Sudahlah, nggak apa-apa. Presiden Direktur. Barusan kamu lihat nona itu kayak nyonya ya? Kamu terlalu rindu lihat siapa aja kayak nyonya. Kamu harus lihat ke depan soalnya. Orang yang udah meninggal nggak bisa hidup lagi.
Berita hari ini kenapa kok ada kabar kayak gitu? Selama ini cuma Shen yang muncul di villa kamu. Jadi media, bikin berita bohong buat cari perhatian. Hapus semua ini. Baik, Kamu ternyata masih peduli sama Shen Mani. Kalau gitu aku nggak boleh ketahuan. Nggak boleh kasih kamu kesempatan buat ambil anakku. Ayo. Aku panggil kamu Meng Tabib Sakti. Itu karena aku hargai kamu, jangan sok tua. Kamu tahu aku siapa? Shen Mani kenapa ada di sini? Aku tunangan si Meng Che, orang terkaya di kota Yun. Beberapa hari lagi aku akan jadi istri orang terkaya. Kalau tahu diri cepat obati aku. aturan ya aturan. Kalau kamu memang hebat ngapain minta aku obati? Saya tidak akan melayani. Kamu, Istri orang terkaya masa depan ini. Apa kamu nggak ngerti bahasa manusia? dari mana datangnya si miskin ini? Berani-beraninya melawan aku, siapa kamu, minggir sana. Pak Meng, kami sudah datang. Duduklah biar saya lihat. Anak ini sakit apa? Kamu itu desainer Anna ya? Betul, kuota pengobatan saya tahun ini. Sudah saya berikan padanya, kamu pulang saja. Katanya Anna itu desainer arsitektur terkenal internasional. Kok pakaiannya seadanya? Asal kamu menyerahkan kuota pengobatan saya kasih 1 juta. Baru 1 juta udah kaget gitu. Kayaknya gelar desainernya cuma omong kosong ya, saya tahu. 1 juta buat kalian orang biasa itu banyak. Berapa rumah yang harus kamu desain baru bisa kumpulkan segitu? Saya sarankan kamu manfaatkan kesempatan ini lewat kesempatan ini. Nggak ada lagi, tunggu sebentar. Nanti 1 juta pun nggak ada. Baju yang dipakai mama saya itu custom-made dari Lau Foye Inggris jadi. Lau Foye. Di luar negeri pakai nama Tiongkok. Ga barat ga timur belum pernah dengar. Baju yang saya pakai ini edisi terbatas Chanel. Satu baju ini setara ratusan baju mama kamu. Merek Lau FOY itu. Bukannya khusus buat pesanan pribadi selebriti. Dan keluarga kerajaan Inggris ya. Betul-betul yang terakhir pesan merek itu. Adalah Putri Kate, itu pesanan yang nggak bisa dibeli dengan uang. Bener-bener kampungan merek top kayak Lau FOY. Aja nggak tahu sok-sokan jadi istri orang terkaya. Ia mau kasih 1 juta buat usir Anna. Anna itu desainnya bukan villa ya, estate. Biaya desainnya aja jutaan. Dia cuma seorang desainer, mana bisa disamakan dengan keluarga kerajaan Inggris. Apalagi, kalian berdua pernah lihat apa? Lau Foye custom-made? Apa yang dikatakan itu pasti benar. Kamu bilang siapa? Kenapa tidak mengerti bahasa manusia ya? Baiklah. Maka saya akan mengulanginya sekali lagi. Anak kecil, dengarkan baik-baik. Kamu adalah... Kamu ini, aku akan mencabik-cabikmu. Berhenti. Kakak C, tolonglah aku. Aku hampir mati karena diganggunya. Si Meng Che ternyata menyukai wanita seperti ini. Om Meng. Cehe kecil. Meskipun aku kenal baik dengan keluargamu, tapi aturanku. Kamu juga tahu wanita kamu begitu ribut. Sungguh membuatku sulit. Om Meng dia. Itu urusanmu, aku sudah tua, tidak tahan dengan keributan. Tunggu kalian selesaikan dulu baru cari aku untuk berobat. Nona Anna ya, kenapa kamu memukul orang? Datang untuk membela Shen Mania, dia mulutnya jahat. Pantas dipukul. Mani ada apa? Aku tidak mengatakan apa-apa. Dia bilang anak Nona Anna adalah... Kamu, Kenapa kamu masih mau membela tunanganmu ya? Mani dia bukan tunanganku. Apa pacar? Jika tidak ada apa-apa silakan kalian pergi. Aku masih harus cari Om Meng untuk berobat. kakak C, kamu bilang akan membantuku. Begini saja Nona, aku akan memberimu 5 juta sebagai kompensasi. Kamu serahkan kesempatan berobatnya 1 juta. Asal kamu mau menyerahkan kuota berobat, aku akan memberimu 1 juta. Mengambil kesempatan pengobatan anakku untuk Shen Manimu. Untuk mengobati kemandulan berapapun uangnya. Aku tidak akan menyerahkannya. Nona An, sebenarnya kamu mau bagaimana? Baru mau menyerahkan kuota berobat. Aku ingin melihat seberapa penting Shen Mani di hatimu. Jika kamu memberiku 50% saham grup Sheng Tian, aku akan menyerahkan kuotanya padanya. Kamu gila, kamu benar-benar ingin 50% saham Sheng. Wanita ini memang terlalu serakah. Bukan kalian yang tanya syaratnya ya? Nona An, ini adalah kota Yun bukan Inggris. Jangan terlalu berlebihan. Kamu dan Shen Mani sudah berpacaran 9 tahun. Aku melihat cinta kalian tidak sebanding dengan 50% saham ini. Bukankah ini anak kecil di bandara? Tidak heran dia begitu kasar karena ibu sepertimu.
Dia bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Anakku melakukan ini karena ada satu ayah yang tidak kompeten. Bagaimana dia mengatakan suaminya? Tidak heran ibumu kesal. Ternyata aku salah ayahmu brengsek. Maka Anda adalah brengsek kecil. Aku akan memperingatkanmu. Jangan salahkan aku menamparmu lagi. Kakak C, Apa yang baru saja Mani salah, aku minta maaf padanya. Tapi aku ingin kau mempertimbangkan. Saya tidak akan mendapatkan tempat tanpa saham. Berikan itu padamu. saudaraku C, aku merasa sangat sedih hari ini dia menggertakku. Bagaimana kamu bisa membiarkan dia pergi jika kamu dipukuli lagi? Hari ini dia harus berlutut dan meminta maaf. Apa yang terjadi? Aku harus menelepon sekarang, aku tidak tahu sekarang. Apakah Anda paling membutuhkan perawatan saya? Nona Shen Shen punya sesuatu yang buruk. Si bodoh itu hilang. Apa yang hilang seorang wanita hamil yang terluka parah? Anda bahkan tidak bisa melihat apa gunanya. Jangan khawatir, dia terluka parah, dan dia akan segera keluar dari rumah sakit. Dia masih hidup dan berbicara. Jika dia mengatakan tentang telepon, kalau begitu aku akan selesai. UXI. Kau UXI, kau masih hidup. UXI. Aku bukan UXI. Pergi. UXI. Kakak C, dia bukan Anyuesi UXI 6 tahun lalu. Baru saja mati. Mati. Ya UXI, dia tidak bisa bicara. Gigi tajam seperti orang bodoh. UXI tidak bodoh, dia hanya sakit. Kakak C, Beberapa orang juga mengatakan bahwa mereka adalah wanita terkaya. Aku tidak pernah melihat wanita terkaya. saya hanya akan takut bahwa wanita terkaya akan diganti. Ibu baru saja. Apakah itu ayah saya? Kau mau beritahu Cong-Cong yang sebenarnya? Mata Anda terlihat seperti Anda. Aku tidak akan mengakuimu kau UXI. Benar, saya adalah Anyuesi. Kamu tidak mati. Sungguh senang sekali. Apakah saya mati atau tidak, apa hubungannya denganmu? Apa maksudmu, apa hubungannya denganmu? Kita adalah suami istri. Mengapa selama ini kamu tidak mencari saya? Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Apakah itu penting? Kamu sekarang punya tunangan, mengapa masih mengganggu mantan istri seperti saya? Saya pergi, bukankah itu memberi ruang untuk kalian berdua? UXI ini bukan seperti yang kamu pikirkan. UXI, apakah kamu salah paham? Saya dan C kakak benar-benar bersih. Dia hanya kasihan pada saya jadi dia menampung saya. Ya UXI, percayalah padaku. Saya dan Mani benar-benar bersih. Apakah ini Anyuesi C kakak sedang mandi? Kamu telepon lagi nanti ya? Si Mengce, kamu sampai sekarang masih menipuku. Benar-benar mempermainkanku seperti orang bodoh. Bersih. Siapa di seluruh kota ini yang tidak tahu? Dia Shen Mani dan kamu si Mengce sudah pacaran selama 9 tahun. Segera akan menikah. Sekarang kamu bilang bersih padaku. Tidak terasa lucu. UXI. Semua itu palsu. Lepaskan. Saya jijik. Tidak disangka para buzzer itu masih berguna. Awalnya ingin memaksa si Mengce mengakui status tunanganku. Sekarang malah tepat sasaran. Asalkan Anyuesi percaya si Mengce selingkuh, posisi istri orang terkaya masih akan menjadi milikku. Semua itu media tidak bermoral yang hanya mencari sensasi. Omong kosong. Apakah kamu pikir aku akan percaya? Aku hanya percaya apa yang aku dengar, apa yang aku lihat. Setiap kata yang kamu ucapkan. Aku tidak akan percaya lagi.
Cek kakak, apakah Yuexi di luar sana? Ada orang yang dia sukai. Kamu ngomong apa? Kalau tidak, mengapa dia tidak mengenalimu? Selama ini juga tidak kembali mencari kita. Aku benar-benar pertama kali melihat orang yang begitu suka memutarbalikkan fakta seperti kamu. Ibu. Siapa sebenarnya dia? Kalau bukan karena tahu bahwa Sio tidak punya anak, aku akan mengira ini adalah anakmu. Anak kandungmu. Yuexi. Dia adalah anak kita. Dia mirip sekali dengan si Mengche. Jangan-jangan dia benar-benar anak si Mengche. Dia bukan anakmu. Bagaimana mungkin? Nak, berapa umurmu? Si Mengche, apa yang kamu lakukan? Sudah kubilang, Cong Cong tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak percaya. Kamu akan bersama orang lain. Kamu pikir aku hanya bisa bersamamu? Atau kamu pikir aku tidak bisa menemukan orang lain selain kamu? Baiklah, kalau kamu tidak mau menyerah, aku akan memberitahumu. Cong Cong berumur 5 tahun. Bagus sekali, Anyuesi. Kamu benar-benar melahirkan anak. Bagus juga, jadi kamu tidak akan merebut si Mengche dariku. Saat kecelakaan itu aku sudah hamil 8 bulan. Kalau itu anakku, seharusnya dia berumur 6 tahun. Dia benar-benar bukan anakku. Lalu anak kita mana? Mati. Anyuesi, bagaimana bisa kamu memperlakukan Cek kakak seperti ini? Kamu tahu tidak berapa banyak wanita yang ingin melahirkan anak untuknya tapi tidak punya kesempatan. Kamu malah melahirkan anak orang lain di luar. Siapa bilang Cong Cong kita adalah? Maaf, aku terlambat. Sio keluarga Simen, saat ini si Mengche. Salam kenal, aku Cui Chen. Siapa orang ini? Langsung saja memperkenalkan diri ke Cek kakak. Apakah dia pantas? Anyuesi. Cek kakak itu siapa? Bukan sembarang orang. Pantas untuk dikenali. Tuan Simeng, pandanganmu dalam bisnis bagus. Tapi dalam memilih wanita, Biasa saja. Kamu ini siapa? Kamu tahu tidak? Apa akibatnya jika kamu menyinggung Cek kakak? Keluarga Chu yang kaya raya, bukankah mereka selalu di luar negeri? Mengapa Chu Xiao ada di dalam negeri? Tuan Simeng pernah mendengar tentang saya. Berarti keluarga Chu kita tidak terlalu buruk juga ya. Si Mengche itu karena orang seperti ini yang meninggalkan Yuexi. Benar-benar buta. Bertahun-tahun tidak kembali mencari saya. Hanya untuk pria ini. Yuexi, kamu dan Cong Cong sudah lelah. Aku akan membawamu istirahat dulu, kita bicara lain kali. Cong Cong, ayo pergi. Ayo, aku sudah siapkan pesta penyambutan. Apa istimewanya keluarga Chu? Keluarga Simen adalah keluarga terkaya di kota Yun. Ada apa Kak C? Apa aku salah? Mungkinkah keluarga Chu lebih hebat dari keluarga Simen? Kekuatan keluarga Chu di luar negeri tidak kalah dengan keluarga Simen. Anyuesi begitu beruntung. Saat bisu ada si Mengche. Sekarang ada Cui Chen yang mendukung. Benar-benar si licik, tidak heran Anyuesi. 6 tahun tidak menghubungi kami. Sepertinya di luar negeri ada Cui Chen yang merawat. Terlalu senang sampai lupa anak itu. Pastinya anak Cui Chen. Cari tahu. Kenapa Cui Chen tiba-tiba kembali ke negara? Presiden, saya baru saja mau melaporkan ini. Menurut kabar terpercaya, keluarga Chu memanggil pewarisnya kembali. Untuk memindahkan fokus ke dalam negeri, besok akan ikut lelang tanah sebagai langkah pertama memasuki kota Yun. Atur aku juga akan ikut. Tapi tanah itu meskipun kualitasnya bagus, tapi lokasinya terpencil, keluarga kita tidak pernah tertarik dengan yang seperti ini. Aku ingin melihat dia rela meninggalkan aku. Untuk mendekati orang ini seperti apa sebenarnya? Anyuesi sudah kabur dengan orang lain. Kau masih terus mengingatnya? Tidak bisa. Tidak boleh biarkan mereka berdua bertemu sendirian. Yuexi, terima kasih sudah datang. Tanah ini adalah karya pembuka keluarga Chu.
Memasuki kota Yun dengan penilaianmu. Aku merasa lebih tenang. Congcong, kamu main apa? Congcong, kenapa ibumu harus berobat ke Pak Meng? Dia sakit apa? Sepertinya dia tidak tahu Yuexi sakit apa. Bukan ibu yang sakit, aku yang sakit. Kamu sakit. Ibu saat hamil aku mengalami kecelakaan. Katanya aku. Stimulasi saat hamil. Menderita autisme. Stimulasi saat hamil. Bagaimana dengan Congcong? Apa dia baik-baik saja? Si Mengce, apa yang ingin kamu lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa, aku hanya menganggapnya lucu. Hanya berbicara beberapa kata saja. Mengapa Tuan Simeng datang? Bagaimana keluarga Chu bisa datang? Apakah keluarga Simen tidak boleh datang? Mengapa kamu begitu agresif? Jika karena aku menyinggung tunanganmu tidak perlu melibatkan orang lain, langsung serang aku saja. Kakak C, aku terlambat. Mengapa kamu datang? Pergi. Aku belum pernah ikut lelang bisnis, aku ingin melihatnya. Kakak C, aku hanya datang sekali ini. Jangan usir aku. Kamu masuk dulu, aku kembali ke mobil untuk mengambil dokumen. Baik. Wangki segera datang secepat mungkin. Buatkan tes DNA untukku. Bicara saja semakin baik, kamu bicara dengan keluarga Chu. Si Mengce hanya akan menjadi milikku. Selanjutnya tanah yang akan diperkenalkan. Terletak di pinggiran selatan kota. Jika kalian tertarik, bisa mulai lelang. Harga awal 10 juta. Tanah ini meskipun letaknya terpencil, tapi lokasinya strategis dan tahun ini pemerintah akan mengembangkan selatan kota baik pertanian maupun bisnis. Pasti untung. Apa yang kamu alami beberapa tahun ini? Dulu kamu tidak mengerti ini. Dulu karena aku tidak mengerti, aku dianggap bodoh, dimainkan. Baiklah, semuanya terserah kamu. Tanah ini akan aku lelang untukmu. Serahkan sepenuhnya untuk kamu desain. Aku. Kakak C, aku dulu juga belajar desain. Kamu lelang tanah ini biar aku yang desainnya kamu. $20 juta. Tuan Chu menawar 20 juta. Ada yang lebih tinggi. 20 juta sekali. 20 juta 2 kali 30 juta. Tuan Simeng menawar 30 juta. Ada yang lebih tinggi. Pak Cui 50 juta. Pak Chu 70 juta. Pak Wang 100 juta. 130 juta. Pak Simeng ternyata menawar 130 juta. Pak Chu masih lanjut? Si Mengce, apa maksudmu? Menurut keluargamu tanah seperti ini tidak menarik. Kurang tepat, Pak Chu. Keluarga kami, keluarga Simen, bisa menjadi orang terkaya karena memiliki visi jauh ke depan. Tidak akan melewatkan peluang bisnis yang berharga. Bagaimana kamu yakin tanah ini pasti bernilai komersial? Meskipun luas tanah ini letaknya terpencil. Meski ada dukungan kebijakan pemerintah, tidak seharusnya bernilai 130 juta. Keluarga Simen. Apakah ada perseteruan dengan keluarga Chu? Saya tidak pernah salah menilai apapun itu. Selama saya yang memilih pasti bagus. Kalau begitu kamu pasti akan bersaing dengan saya ya?
Kurang tepat Pak Chu, ini bukan soal merebut. Ini disebut persaingan yang adil. Benar? Lagi pula Pak Chu membeli tanah ini untuk diberikan kepada seseorang. Pasti C kakak membelinya untuk saya. Si Mengci adalah penguasa lokal, kamu baru kembali. Dana yang bisa kamu gunakan terbatas, jangan gegabah. 130 juta sekali. Selamat kepada Pak Simeng, lelang berhasil. Silakan Pak Simeng ikut saya ke belakang untuk menandatangani. Nona Shen benar-benar beruntung. Tanah seharga 130 juta Pak Simeng. Tanpa ragu langsung membelinya untukmu tentu saja. Seluruh kota Yun tahu Nona Shen dan Pak Simeng sudah berpacaran selama 9 tahun, cinta mereka kuat seperti emas. Bukan hanya 130 juta, bahkan jika minta beberapa miliar lagi, Pak Simeng tidak akan pelit. Semua bercanda, C kakak hanya tertarik pada nilai komersial tanah ini. Jangan terlalu merendah. Ini pertama kalinya seseorang membeli tanah dengan harga tinggi untuk diberikan kepada orang lain. Kalau bukan karena cintanya yang kuat padamu, kenapa repot-repot seperti ini? Sudahlah, semua sudah tahu, rendah hati saja. UXI, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Halo, baik. Duduklah dulu. Anyuesi sekarang, apakah sangat menyiksa? Apa maksudmu? Kamu bilang kamu baik-baik saja di luar negeri. Kenapa kamu kembali? Kembali hanya menambah kesedihan saja. Apa yang kamu inginkan? Aku hanya bilang begitu saja. Si Mengce bisa memberikannya padaku. Nona Shen, siapa ini? Agak asing wajahnya, seorang kakak C. Hanya wanita yang dibuang, tidak mau menyerah. Datang ke sini untuk mengganggu apa? Masih ada orang yang tidak tahu malu berani menggoda orang terkaya di depanmu. Shen Mani, apa maksudmu? Jangan takut, ibu ada di sini. Seorang wanita yang sudah punya anak, masih berhayal jadi orang terkaya di Yuncheng. Benar. Nona Shen adalah cinta pertama Si Meng yang disukai selama 9 tahun. Dengan adanya Nona Shen, orang seperti Anyuesi berani menggoda orang terkaya. Cepat pergi. Kalau si Mengce sedalam itu cintanya seperti yang kamu bilang, kenapa selama 9 tahun bersamanya, si Mengce tidak menikahinya? Apakah karena dia sama sekali tidak ingin menikahimu? Kamu ngomong apa? Selama ini orang terkaya hanya Nona Shen satu-satunya. Benarkah kenapa tidak menikah? Apakah karena status tunangan orang terkaya ini adalah omonganmu saja? Benar, orang terkaya dan keluarga Simen tidak pernah mengakui status Nona Shen. Nona Shen, bicaralah, apa yang dikatakan wanita ini benar. Semua jangan dengarkan omongannya. Kalau aku bukan pacar C kakak, kenapa dia membiarkanku tinggal di gedung nomor 1? Dia malah membiarkan Shen Mani tinggal di gedung nomor 1. UXI, ini adalah rumah baru yang kubangun untuk kita nanti. Ini akan menjadi rumah kecil kita. Si Mengce, rumah pernikahan adalah rumah pernikahan hanya saja. Rumah pernikahanmu dan Shen Mani, kamu menipuku dengan sangat kejam. Kamu dan si Mengce benar-benar satu sombong dan arogan, satu lagi munafik, benar-benar pasangan yang cocok. Kamu berani bilang begitu tentang orang terkaya? Sudah bosan hidup ya? Anyuesi, kamu pergi dari sini. Kenapa aku harus pergi? Aku dibawa oleh Tuan Chu. Semua dengarkan? Wanita ini sudah punya pacar. Masih mau yang lain juga. Aku nggak mau mataku kotor lihat orang kayak gini. Ayo kita usir dia bersama-sama. Setuju. Usir dia. Kalian ngapain? Kamu ngapain? Kakak C, Anyuesi marahin aku. Dia nggak cuma marahin aku tapi juga marahin kamu semua yang di sini. Lihat. Kamu harus bela aku, iya dong? Wanita ini keterlaluan. Jangan cari masalah. Aku yang cari masalah? Padahal dia tuh, Tuan Simeng, ini sertifikat lelang Anda.
Tanah ini akan kuhadiahkan kepada seorang wanita di sini pasti. Dikasih ke Nona Shen pantas saja Kakak C. Bilang jangan cari masalah, ternyata ada pengumuman penting. Dia adalah Anyuesi. Aku. Kakak C, kamu salah deh. Ini harusnya buat aku. Jangan pikir aku nggak tahu. Kamu yang sebarkan rumor di luar. Terus kenapa setiap kali kamu ketemu Anyuesi, kamu selalu bertengkar sama dia? Kamu ada maksud apa sih? Nggak ada. Presdir hasil tes DNA sudah keluar. Presdir ini, laporan tes DNA Anda. Prosesnya tanpa campur tangan orang lain. Tes DNA apa? Kakak C belum menikah. Tes DNA sama siapa? Yuexi, meskipun kamu pernah bilang padaku, Chongchong bukan anakku, tapi aku tetap mau memastikan sekali lagi. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Jangan-jangan anak itu benar-benar anak orang terkaya. Katanya sih orang terkaya itu nggak dekat-dekat sama cewek. Cuma ada Nona Shen di sampingnya. Ternyata rumor itu salah ya. Kakak C wanita ini selama bertahun-tahun di luar negeri. Pasti anak itu punya si Chu itu. Benar nggak, cek aja tahu. Jangan sampai si Meng Che tahu kalau Chongchong adalah anaknya. Gimana kalau identitas Chongchong terbongkar? Si Meng Che pasti akan merebutnya. Seru sekali. Chongchong, siapa yang mengganggumu? Kenapa wajahmu pucat sekali? Ayo. Nama Chu anak ini punyamu kok kau peluk. Bukan punyanya, apa punyamu? Chongchong sepertinya ada yang ingin jadi ayahmu. Tapi dia tidak punya kesempatan. Ternyata anaknya bukan anak orang terkaya. Siapa pria ini? Berani melawan orang terkaya. Si Meng Che sudah tahu kan? Anak ini bukan punyamu. Kenapa? Kenapa melakukan ini? Aku salah apa sih? Sampai sekarang kau masih berakting, si Meng Che. Kamu tidak masuk dunia akting, sayang sekali. Tidak boleh biarkan Anyuesi ceritakan kejadian dulu. Kakak C2 ini sudah dekat sejak lama. Laporan ini tidak perlu dilihat. Tahu dia berakting. Tapi kenapa aku masih merasa sedih? Baiklah. Karena kamu sudah memilih, maka aku doakan kamu bahagia. Baru saja apakah ada yang meragukan identitasku? Masa iya, Nona Shen? Ini jelas wajah istri utama. Siapa yang kami ragukan? Tidak berani meragukanmu, tidak seperti beberapa orang. Makan di piring masih lihat panci, tidak tahu malu. Kamu bicara siapa? Siapa yang tidak tahu malu ya bicara itu? Kamu. Sudahlah. Chongchong, kita pergi. Pergi. Anyuesi. Si Meng Che harus jadi milikku. Kamu mau apa? Tidak apa-apa. Presiden ini, laporan tes DNA Anda. Sepenuhnya tanpa campur tangan orang lain. Ternyata itu benar anak si Meng Che. Harus segera sembuhkan kemandulanku. Yichen, maaf ya. Lagi-lagi pakai kamu sebagai tameng. Tidak apa-apa, bisa jadi tamengmu. Merupakan kehormatan saya. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu berdua pulang. Tidak usah Yichen, aku sudah memesan taksi. Kamu sibuk dulu saja. Baik. Aku bersedia menjadi perisaimu seumur hidup. Mama.
Orang-orang bilang orang terkaya di gerbang barat. Itu ayahku. Cong-cong, bagaimana kamu tahu? Aku sudah menebaknya sejak lama. Apa kamu ingin bersamaku? Atau, Kalau kamu tidak ingin aku mengakuinya, aku tidak akan mengakuinya. Om Meng pernah bilang gejala Cong-cong akan semakin jelas seiring bertambahnya usia. Gejala yang paling mencolok adalah perasaannya agak dingin. Aku harus segera menyembuhkan Cong-cong. Anyuesi, Shenmani, kenapa kamu datang? kenapa kamu bisa datang? Aku tidak bisa. Pacar gelapmu mana tidak mungkin. Dilempar lagi kan? Mama, pacar gelap itu apa? Sayang, itu kata-kata kotor. Hanya orang yang tidak beradab dan tidak sopan yang akan mengatakannya. Kamu beradab dan sopan. Jadi kamu melahirkan dengan pria. Shenmani, aku peringatkan kamu. Kamu jaga mulutmu. Aku bicara seperti ini, kamu bisa apa? Di pesta kakak C sudah memutuskan hubungan denganmu, sekarang pacar gelapmu tidak ada. Kamu punya kemampuan apa? Ayo sayang, Kita lihat ikan sebentar. kamu ngapain? Mama, bukannya kamu bilang memukul orang tidak baik? Memukul wanita jahat seperti ini tidak apa-apa. Anyuesi, percaya tidak, aku bisa membuatmu keluar dari kota awan. Dengan apa kamu punya hak apa? Aku adalah tunangan kakak C. Calon nyonya keluarga gerbang barat, tentu aku punya hak ini. Kamu juga bilang calon nyonya. Belum tentu kamu. Apa kamu hanya mengandalkan dukungan si Mengce? Kupikir dia juga nggak begitu suka sama kamu. Kalau nggak, mana mungkin nunda kamu 9 tahun tanpa nikah. Sekarang aku bakal usir kamu dari Yuncheng. Lihat aja gimana kamu bisa ngobatin penyakitmu. Mani. C, kakak, aku hari ini ke dokter Meng. Lagi-lagi diganggu sama Anyuesi. C, kakak, kamu kan bilang mau bantu aku dapetin kesempatan berobat. Tapi Anyuesi nggak ngizinin, gimana dong? Si Mengce, aku juga pengen tahu kamu bakal ngapain. UXC, aku udah mutusin buat lepasin kamu. Kenapa kamu masih ada di mana-mana? C, kakak, ngomong dong. Masalah dokter Meng, udah aku bakal cari dokter lain buat kamu. Gimana bisa penyakitku cuma bisa disembuhin sama dokter Meng? Kalau lewat nggak ada kesempatan lagi. Terus kamu mau gimana? Gampang, asal Anyuesi diusir dari Yuncheng kuota berobat. Kan jadi kosong. C, kakak. Baru aja sakit hati sama Anyuesi, pasti kali ini nggak lagi ngebelah dia. Aku bakal suruh orang hubungi dokter lain buat ngobatin kamu. Dokter Meng udah jangan mikirin lagi. Gimana bisa, C, kakak? Kayaknya si Mengce nggak sebandel kamu. Ayo pergi. Kamu tunggu aja. Dokter Meng penyakit Cong-cong. Emang nggak ada cara lain buat ngobatin? Aku emang dijuluki dokter hebat, tapi bukan berarti aku dewa. Anak ini waktu di kandungan kena stimulus. Sampai ngaruh ke sarafnya, kecuali dia kena lagi. Stimulus yang bisa ancam nyawa. Nggak bisa, itu terlalu berbahaya. Ia belum tentu bisa sembuh. Stimulus ekstrim gitu kalau nggak hati-hati. Bisa ancam nyawa. Nggak ada cara lain ya? Cuma bisa terapi konservatif. Kamu sering-sering ajak dia ketemu sama orang lain. Mungkin bisa ada perbaikan. Terima kasih. Cong-cong, udah jangan gambar lagi. Makan dulu. Cong-cong, mama mau terima telepon dulu. Kamu tunggu mama ya. Kamu gambar apa? Kasih lihat dong. Mani, si Wetuh terlalu sayang sama kamu ya. Kasih kamu kartu hitam tanpa batas ini apa sih? Dia bahkan bisa ngasih aku bintang di langit kalau aku mau. Bukan Zhang Huan ini? Kok kamu di sini, Kunfang? Kok kamu di sini? Ini siapa? Kok kamu nggak kenal? Mani itu. Shen Mani. Perubahan kamu besar banget ya. Lihat deh, pakai barang-barang branded semua ini yang kamu nggak tahu kan.
Sekarang Mani nggak biasa loh, dia tunangan orang terkaya di kota Yun. Tunangannya calon istri keluarga Simen. Apa? Mani ternyata tunangan CEO Simen Huan. Ngomongin apa sih, kita kan teman lama. Sakit. Nak, kenapa? Siapa yang dorong kamu? Dia yang dorong aku. Dasar anak kecil berani dorong anak aku. Bukan itu ya, Mani. Kamu kenal anak ini? Kenal anak seseorang. Beneran deh, kayak bapak kayak anak ya. Mani ini gimana sih? Mamanya itu perempuan simpanan yang suka goda. Dan suka banget goda. Pria yang udah punya istri beneran deh. Sudah kuduga. Kamu bohong. Kamu yang mukul orang. Masih berani bilang aku bohong memang. Aku lihat kamu masih kecil nggak belajar yang bener, tadi pakai tangan mana? Dorong anak aku, mamamu nggak sempat ajarin kamu. Hari ini biar aku yang ngajarin kamu. Dasar anak kecil berani melototin aku. Berhenti. Apa sih, Cong? Kenapa terluka ya? Shen Mani, kamu lagi. Aku ambil kesempatan berobat kamu malah ganggu anakku ya. Jangan berpikiran sempit gitu dong. Jelas-jelas anak kamu yang mukul anak orang. Betul, tadi anak kamu dorong anakku sampai jatuh nangis lagi. Iya, dia yang dorong aku. Nah, lihat kan? Anak sendiri yang mukul orang tua lain ngasih pelajaran. Kenapa? Tidak mungkin, Cong, bukan anak seperti itu. Cong, kamu bilang sama mama. Apa yang mereka bilang itu benar. Dia yang pertama kali merobek gambarku. Kamu anak nakal berani ngomong sembarangan. Jelas-jelas kamu yang mendorongnya. Aku peringatkan kamu, jaga mulutmu. Sudah bilang itu anakmu sendiri yang jatuh. Segera minta maaf sama anakku. Hanya karena kamu jadi pelakor. Berani suruh kami minta maaf sama kamu. Kamu bilang siapa pelakor? Kamu itu. Shen Mani, lagi-lagi kamu yang bikin gosip. Kayaknya pelajaran terakhir buat kamu belum cukup. Kamu mau apa? Kalian berdua siapa yang copot bajunya? Aku kasih dia 1 juta. Shen Mani, kamu gila. Kamu kan sombong, hari ini aku bikin kamu jatuh. Lihat kamu masih bisa sombong apa, diam ayo. Kamu mau apa? Anyuesi, berlututlah. Cong. Lepaskan dia. Oke, kamu berlutut, aku lepaskan dia. Baik, aku berlutut. Cong. Kamu kenapa? Gimana ini, takut apa? Cuma luka kecil lagi pula. Siapa suruh dia gigit orang? Shen Mani, kamu sengaja melukai anak di bawah umur. Hukuman penjara 3-10 tahun. Tunggu aja masuk penjara. Kamu bilang apa ya, apa gimana kamu buktikan aku melukainya? Siapa yang lihat, kamu lihat nggak? Kamu lihat, aku juga nggak. Anyuesi berbuat harus ada buktinya. Jelas-jelas anakmu sendiri yang nabrak. Juga sendiri yang nabrak. Kalian pikir aku nggak punya bukti ya? Lihat itu apa? Monitor untuk kalian berdua. Bersama Shen Mani melakukan kejahatan, tunggu aja masuk penjara. Mani, gimana ini? Kita semua mau bantu kamu ya. Aku nggak mau masuk penjara, takut apa? Aku ini calon nyonya keluarga Simen, bisa masuk penjara ini. Kakak, aku ketemu di mall. Ada sedikit masalah. Masalah apa? Jangan sampai dia tahu. Aku melukai anak Anyuesi. Ada anak nakal nabrak aku, sekarang orang tuanya malah mau menipu aku. Aku kirim pengacara untuk urusin. Oke. Pengacara Zhang Shen Mani di mall. Ketemu sedikit masalah kamu urusin. Baik bos, tenang, pasti aku selesaikan dengan baik. Jangan sampai Nona Shen dirugikan. Mani, gimana, tenang?
Aku udah bilang ke C kakak dia khawatir banget. Langsung kirim pengacara top. Bagus pengacara keluarga Simen itu terkenal. Sebagai pemenang pasti di kota ini. Ada rekaman CCTV gimana? Anaknya tadi gigit. Tunangan orang terkaya. Pengacara gimana pengacara bisa memutarbalikkan fakta? Siapa yang mau menipu Nona Shen? Anda pasti pengacara Zhang wanita ini. Mengganggu Nona Shen? Kalian benar-benar bisa membalikkan keadaan. Serigala berbulu domba. Kamu? Nona Shen Tuan Simeng mengirim saya. Untuk urusin ini tenang. Pasti saya buat wanita ini mundur. Oke setelah selesai. Aku akan bilang baik di depan C kakak. Nyonya saya lihat Anda bukan. Orang yang tidak beradab Nona Shen itu tunangan Tuan Simeng. Anda mau menipu dia. Itu benar-benar salah sasaran. Siapa yang mau menipu dia? Dia lukai anak saya. Saya mau dia masuk penjara. Anda bilang dia lukai anak Anda ada bukti. Memang Mani yang dorong anak itu. Dan direkam CCTV. Kenapa masalah kecil ini tidak bisa selesai? Tenang Nona Shen. Pasti saya selesaikan sampai Anda puas. Nyonya ini 1 juta. Asalkan Anda tanda tangani surat perdamaian. Uang langsung masuk. 2 juta syarat tetap. Ini orang biasa. Uang yang bisa didapat seumur hidup. Sebaiknya kamu berhenti saat masih untung. Tahukah kamu telah menyinggung tunangan Pak Simeng? Mengapa kamu tidak tanya si Mengke? Apakah dia peduli jika anak kandungnya dipukul? Kamu gila. Presiden Direktur orang yang bertengkar dengan Nona Shen. Bilang anaknya adalah anak kandung Anda. Mengapa kamu tidak tanya si Mengke? Apakah dia peduli jika anak kandungnya Ini dipukul? UXI. Orang yang disebut Shen Mani adalah mereka. Berarti Chong Chong adalah anak saya. Kamu gila. Kamu bilang dia anak orang terkaya. Anda bilang Pak Simeng akan datang sendiri untuk menghadapi wanita ini. Berhadapan dia akan segera datang tidak bisa. Jangan sampai Simeng Che tahu identitas anak ini. Percepat. Baik Presiden Direktur. Dia bilang begitu kamu anggap saya sudah mati ya? Jelas-jelas dia mengulur waktu ingin memperbesar masalah. Hanya ingin minta uang lebih. Memang Pak Simeng adalah orang terkaya di kota Yun, bagaimana mungkin anaknya terlantar di luar? Pasti wanita ini ngomong sembarangan. Cepat usir dia. Kalau C kakak datang sudah terlambat. Masalahnya sudah besar, dia pasti marah. Nanti pekerjaanmu pun tidak aman ya. Nona Shen benar. Silakan jangan paksa saya kasar. Berhenti. UXI kamu baik-baik saja. Baik. Lihat si pacar datang lagi. Masih berani bilang itu anak C kakak. Lagi-lagi kamu si Meng Che, bisa mengendalikan seluruh keluarga, tapi tidak bisa mengendalikan kamu. Kamu dilpes di sini untuk mengkejut orangnya. Kamu, Yichen, ayo kita antar Chong Chong ke rumah sakit dulu. Baik. Mani, 2 orang ini sangat kurang ajar. Kamu biarkan mereka pergi begitu saja, pergi lebih baik. Kalau si Meng Che datang tahu identitas anak itu. Bagaimana sudahlah? Anjing menggigitku, apa aku harus menggigit balik? Nona Shen ini besar hati. Pantas jadi tunangan orang terkaya. C kakak, kenapa kamu datang? Di mana orangnya? Anak yang terluka itu mana? Langsung tanya itu. Kamu bilang ibu dan anak itu ya, mereka lihat pengacara datang. Langsung kabur karena tahu salah. Ibu dan anak itu bukannya UXI dan Chong Chong ya? Kakak C, kamu ngomong apa sih? Di sini nggak ada anyuesi mereka kok. Ibu dan anak tadi cuma mau nipu uangku aja. Oh ya. Kalau gitu tanya aja sama si Meng Che, anak kandungnya dipukul. Dia mau ngurus nggak? Baik suara maupun sosoknya. Jelas-jelas mirip banget sama dia. Emang ada orang yang mirip banget kayak gitu ya? Dan kebetulan punya anak juga. Kakak C, kamu ngomong apa sih? Di sini nggak ada anyuesi mereka kok. Ibu dan anak tadi cuma mau nipu uangku aja.
Wangki tolong ambilkan rekaman CCTV malnya. Siap. Aku mau lihat sendiri. Benar nggak itu dia? Yuexi tenang aja. Dokter bilang Chong Chong cuma pingsan sementara. Nggak ada bahaya maut. Shenmani, kamu sakiti anakku. Aku nggak akan biarin kamu. Kamu jangan sampai gegabah ya. Si Meng Che itu preman lokal sini. Dan Shenmani lagi jadi kesayangannya, kalau kamu sampai bikin dia marah. Khawatirnya keluarga Chu kita juga nggak bisa jamin keselamatanmu. Tenang, aku nggak akan sebodoh itu. Langsung cari masalah sama dia. Aneh ya si Meng Che ini. Di dunia bisnis kan dia penguasa yang sangat berpengaruh. Kok bisa jatuh cinta sama Shenmani yang vulgar kayak gitu? Ini sih penting banget. Yichen tolong bantu aku selidiki Shenmani dan si Meng Che. Sebenarnya kenal gimana sih? Oke. Presdir rekaman CCTV hari itu semuanya di sini. Oke, kamu berlutut. Aku akan lepasin dia. Baik, aku berlutut. Chong Chong. Shenmani ini tega banget sama anak. Sampai tega kayak gitu. Kalau gitu tanya aja sama si Meng Che, anak kandungnya dipukul. Dia mau ngurus nggak? Dia bilang gitu maksudnya apa jangan-jangan Chong Chong? Benarkah ini anakku cepat periksa ulang? Tes DNA cepat. Ya. Jangan sampai si Meng Che dan itu bertemu. Siapa itu? Ini aku. Shenmani, kenapa lagi kamu meneleponku? Kita sudah sepakat aku membantumu menabrak orang. Dan kamu tidak akan menggangguku lagi, soal kemandulan kita sudah selesai. Aku tidak datang untuk mengganggumu. Lalu apa yang kamu mau? Ngomong-ngomong soal masa lalu. Aku datang untuk menawarkan transaksi jika berhasil. Aku akan memberimu 1 juta. Apakah dia sudah keluar dari rumah sakit? Lalu bagaimana kita bisa melakukan tes? Chong Chong. Suster, apakah kamu melihat pasien di kamar 203, seorang anak berusia 6 tahun? Tidak, tapi... Baru saja asisten direktur Simen lewat di depan kamar itu. Kamu bisa tanya padanya. Si Meng Che, kamu berani membawa pergi Chong Chong. Yuexi, kenapa kamu datang? Si Meng Che, aku peringatkan kamu. Jika kamu berani menyentuh Chong Chong, aku tidak akan membiarkanmu. Kamu salah paham, bagaimana mungkin aku menyakiti Chong Chong? Kembalikan Chong Chong padaku. Kamu ngomong apa sih? Bagaimana mungkin Chong Chong ada di sini? Si Meng Che, bukankah kamu ingin membalas dendam untuk Shenmani? Serang saja aku. Aku akan minta maaf padamu, minta maaf pada Shenmani. Aku bahkan bisa berlutut. Aku mohon padamu. Kembalikan Chong Chong padaku. Aku tahu kamu tidak percaya padaku, tapi Chong Chong benar-benar tidak ada di sini. Kamu berbohong. Suster sudah bilang, melihat kamu mengirim Wangki ke rumah sakit setelah Wangki pergi. Chong Chong hilang. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Aku Wangki. Ketika ke rumah sakit, apakah kamu melihat Chong Chong? Tidak, ketika aku sampai di kamar. Kamarnya sudah kosong, aku kira dia sudah keluar. Kalian berdua. Main-main drama barengan seru nggak sih? Si Meng Che, 6 tahun lalu kamu udah mau kasih anak ke Shenmani, jangan kira aku nggak tahu. Kamu ngomong apaan sih? Aku kasih tahu ya. Chong Chong punya autisme. Sekarang dia udah terluka lagi. Kalau dia kenapa-kenapa lagi, dia beneran bisa mati. Sebarkan perintah. Kumpulkan semua kekuatan keluarga Simen. Cari Chong Chong sekuat tenaga. Siap. Mani. Beberapa tahun ini kamu sukses ya? Ada yang ngejagain apa? Jangan macam-macam sama aku. Gimana urusan yang aku suruh kamu kerjain? Aku kerjain. Tenang aja. Uangnya masuk langsung, aku urus anak ini.
Uangnya udah aku kasih. Bersin dia buat aku. Aku penasaran anak ini ngapain sama kamu. Jangan-jangan ini anak haram sih. Yang gak perlu ditanya jangan tanya. Aku cuma iseng nanya. Bilang aja anak ini. Anak haramnya si Meng Che, orang terkaya di Yuncheng. Sekarang aku kan tunangannya si Meng Che. Aku gak mau nanti berebut harta sama dia. Anak orang terkaya. Kenapa gak berani? Apa yang gak berani? Kamu tunggu aja. Nak salahin nasibmu aja. Ketemu sama Kiang pas turun nanti. Jangan lapor ke Yanwang ya. Kamu yang bikin aku mandul. Kamu kira aku bakal lepasin kamu? Gimana? Ada yang lihat Congcong dibawa preman masuk gedung tua. Tapi gedungnya tiba-tiba kebakaran. Berdua. Mayatnya nggak ketemu. Apa? UXC. UXC, kamu udah sadar? Congcong hilang. UXC. Aku sudah mengerahkan semua orang untuk mencari pembunuh Congcong. Jangan sedih. Kamulah pembunuhnya. Kamu yang membunuh Congcong. UXC. Jangan begini ya. Apa yang terjadi dengan Congcong? Congcong sudah tiada. Siapa yang tiada? Congcong. Congcong sudah tiada. Si Meng Che bajingan kamu. Dasar sialan. Pukul aku. Kamu belum pantas. Kamu yang bahkan tidak menyayangi anak kandungmu sendiri. Kamu bicara soal pantas denganku. Apa yang kamu katakan? Anak kandung siapa yang kamu maksud? Apa kamu tidak mengerti Congcong adalah anakmu? Bagaimana bisa Congcong bukan anakmu dan UXC? Pada hari lelang itu kalian berdua jelas. Kalau bukan karena kamu memberikan Congcong kepada wanita itu Shen Mani, UXC tidak akan sampai seperti ini, sampai tidak membiarkan kalian berdua bertemu. UXC. Apa yang dia katakan benar? Apakah Congcong adalah anakku? Presiden Direktur aku sudah mengeluarkan arsip tes DNA yang lalu. Presiden Direktur UXC tidak membiarkan kalian bertemu. Itu benar Congcong punya ayah bodoh seperti kamu. Benar-benar sialnya dia. Bagaimana apa yang aku katakan salah 9 tahun lalu bukan karena kecelakaanmu yang menabrak wanita itu Shen Mani. Kamu terus memakluminya. Bagaimana kamu tahu? UXC memintaku menyelidiki 9 tahun lalu yang kamu tabrak. Bukan Shen Mani. Tapi UXC. Bagaimana bisa? Presiden Direktur Simen yang terhormat. Dibohongi seorang wanita selama 9 tahun. UXC.
Kenapa tidak memberitahuku? Bagaimana dia bisa memberitahumu dia, karena kecelakaanmu? Menjadi bisu bagaimana, dia bisa memberitahumu? Cong Cong. Aku tahu sekarang apapun yang aku katakan kamu tidak akan percaya. Tapi aku benar-benar tidak menculik Cong Cong. Juga tidak mengirim orang untuk membunuh Cong Cong. Cong Cong. Aku menyuruh Wangki ke rumah sakit, hanya untuk melakukan tes DNA. Cong Cong. Apa anak itu tidak mati? Apa kau bilang Cong Cong masih hidup? Siapa? Kamu bilang siapa yang tidak mati? Cong Cong tidak mati. Benarkah 100% benar? Dia di mana cepat katakan padaku aku akan menjemput Cong Cong. Cong Cong ada di tangan penculik-penculik bilang. Ingin uang tebusan 10 juta dan meminta direktur utama untuk pergi sendiri. Aku juga tidak bisa pergi. Yuexi percayalah padaku aku pasti bisa dengan aman membawa Cong Cong kembali untukmu. Ternyata Shen Mani tidak membohongiku. Anak ini benar-benar anak orang terkaya. Shen Mani. Kamu berani mengincarku. Kamu tunggu saja. Anak orang terkaya. Shen Mani. Setelah aku menyelesaikan pekerjaan ini, aku akan membuatmu hidup lebih buruk dari mati. Sudah sampai di sini saja. Penculik hanya mengizinkan aku masuk sendiri, bagaimana jika dia mengetahuinya? Cong Cong akan dalam bahaya. Jangan khawatir sekalipun aku mati. Aku akan membawa Cong Cong kembali dengan selamat. Tenanglah Yuexi, si Meng Che sudah tahu. Cong Cong adalah anak kandungnya. Pasti akan melindunginya. Orangnya mana? Uangnya sudah kubawa keluarlah. Kamu di mana? Ini dia orang terkaya. Anaknya mana? Kenapa buru-buru, aku harus lihat dulu. Kamu main-main dengan aku ini apa? Ini 10 juta yang kamu minta renminbi terlalu berat. Aku ganti ke dolar. Letakkan uangnya. Uangnya sudah kamu lihat. Anaknya mana? Kamu sudah apa dengan Cong Cong? Tenanglah. Cuma nelen beberapa asap tebal. Enggak apa-apa, taruh uangnya. Mundur. Kamu berani main-main sama aku? Apa kamu mau dia mati? Jangan. Ah, C, udah sadar. Ada yang nggak enak badan? Pelan-pelan. Aku panggil dokter buat kamu. Gimana kabar Cong Cong? Dia udah baik-baik aja, untung kamu ngalangin dia dari tusukan itu. Yuexi, aku sebenarnya nggak suka sama Shen Mani.
Aku cuma merasa bersalah karena kecelakaan dulu. Jadi aku selalu bantu dia tapi sekarang apapun yang dia minta, aku nggak akan lakuin lagi, bisa nggak kamu? Kasih aku kesempatan lagi? Aku mohon. Chu Shao kenapa nggak masuk? Chu Shao. Kenapa nggak masuk? Kenapa kamu culik Congcong? Bilang kamu yang culik anak. Anak orang terkaya di Unceng kamu, sengaja mau bunuh orang. Kalau bos mau kamu nggak bakal lihat matahari besok. Jujur aja minta ampun sama orang kaya. Aku juga korban, aku juga nggak mau bunuh orang. Katakan apa yang kamu tahu. Pacar tunangan kamu yang suruh aku lakuin ini. Ngomong apa sih? Aku nggak punya pacar tunangan. Itu Shen Mani. Iya dia itu. Walaupun bukan kamu yang culik Congcong, kamu tetap nggak bisa lepas dari ini. Dia suruh kamu culik Congcong cuma buat tebusan. Dia tahu aku yang culik anak itu, dia mau jebak aku. Bunuh aku juga kalau nggak percaya, lihat ini. Kepalaku ini gara-gara dia. Lanjutin. Cewek ini dendam sama aku. Pas masih sama aku. Dia aborsi beberapa kali. Terus ribut, aku juga nggak ada pilihan. Akhirnya aku putusin dia. Oh, jadi kemandulannya itu gara-gara ini. Kamu pikir kemandulannya itu gara-gara kamu? Jadi selama ini, kamu selalu ngalah sama dia. Sudahlah. Aku nggak mau denger cerita lama. Kayaknya kamu itu algojonya. Dia suruh kamu ngapain lagi? Jujur saja. Dan juga 6 tahun lalu, dia menyuruhku menabrak seorang wanita hamil. Dia bilang setelah itu urusan kita akan selesai. Wanita hamil. Ya, dia yang menyuruhku menabrakmu. Aku waktu itu hanya ingin lepas darinya, otakku sempat buntu. Aku setuju Tuan Simeng, tolong ampuni aku. Aku sudah mengaku semuanya. Bawa dia pergi. Tuan Simeng, tolong ampuni aku. Aku tidak akan berani lagi. Simeng C, kamu benar-benar bukan laki-laki. Bahkan wanita sendiri saja tidak bisa melindungi. Dan membuat Yuexi dan anaknya berkali-kali dalam bahaya. Tidak perlu kamu bilang, aku juga tahu. Shen Mani telah menipuku selama bertahun-tahun. Membuatku dan Yuexi terpisah selama 6 tahun. Dan hampir membuat Congcong kehilangan nyawa. Satu persatu kejadian ini. Aku tidak akan membiarkannya. Kamu memang laki-laki, lalu, apa rencanamu selanjutnya? Aku akan membuatnya mati. Ahce menghadapi orang seperti dia. Tidak layak mengotori tanganmu sendiri. Yuexi. Akhirnya kamu mau memaafkanku. Belum melakukan apa-apa yang harus aku maafkan. Untung istriku belum hilang. Kamu tertawa apa? Tidak ada apa-apa, Shen Mani itu orang yang jahat. Membuatmu dan Congcong berkali-kali dalam bahaya. Orang seperti dia meski mati 10.000 kali. Aku masih merasa terlalu ringan. Menghadapi orang seperti dia, jika kita menggunakan cara yang sama terhadapnya, apa bedanya kita dengan dia? Kamu masih begitu baik hati. Lalu apa ide kamu? Tentu saja, tapi perlu kamu bekerja sama denganku. Anak itu sudah mati beberapa hari, bagaimana si Meng Che? Sama sekali tidak ada kabar. Kakak Che kemana saja beberapa hari ini, kenapa tidak ke kantor? Non Shen tidak tahu ya Tuan, beberapa hari ini terluka. Selama ini di rumah apa? Katanya ada wanita gila, anaknya hilang. Langsung ke kantor Tuan membuat keributan, bilang Tuan menculik anaknya, bahkan menusuk Tuan. Anyuesi ternyata mengira si Meng Che yang menculik anaknya. Sekarang dua orang ini, pastinya tidak ada kemungkinan untuk rujuk lagi. Kakak Che, Kamu bilang siapa yang tidak mungkin rujuk? aku bicara tentang seseorang sebelumnya. Pemeran utama pria dan wanita dalam sinetron. Benarkah? Kakak Che, aku dengar kamu terluka. Aku beberapa hari ini tidak enak badan, jadi tidak datang menjengukmu. Sekarang bagaimana perasaanmu? Tidak apa-apa, hanya luka kecil saja. Setelah mengalami hal ini aku baru sadar. Yang paling peduli padaku adalah kamu. Kakak C, aku selalu peduli padamu.
Tampaknya dia benar-benar terluka oleh Anyuesi. Maka aku berencana mengumumkan tunanganku di acara tahunan. Apakah kamu mau datang? Aku mau. Mani berkatmu aku bisa datang. Acara tahunan grup Xingxi banyak pejabat penting. Tidak berhak hadir, apa istimewanya? Sebentar lagi kakak C akan umumkan statusku sebagai tunangannya. Kamu ingin bekerja di grup Xingxi tidak ada masalah. Sungguh itu bagus sekali. Siapa ini cantik sekali? Anyuesi, kenapa kamu? Kenapa aku sebagai arsitek dari grup Simen datang ke acara tahunan perusahaan? Ada masalah apa, Nona Shen? Hari ini adalah hari besar Nona Shen, kamu berpakaian seperti ini. Jangan-jangan ingin mencuri perhatian. Benar, aku memang datang untuk mencuri perhatian. Kamu bisa apa terhadapku? Apa yang terjadi, kenapa berkelahi? Shen Mani, banyak orang yang melihat. Presiden Direktur datang. Selamat datang di acara tahunan grup Simen. Hari ini aku ada urusan pribadi yang ingin umumkan kepada semua. Aku ingin memperkenalkan tunanganku kepada kalian semua. Kamu berpakaian senda apapun APA. Gunanya tangguh kakak. Aku adalah tunangannya, perhatian semua orang akan tertuju padaku. Aku benar-benar mengagumi kepercayaan dirimu. Dia adalah Anyuesi. Tidak mungkin, bagaimana bisa? Sungguh tidak terduga bisa seperti ini. Salah. Si Mengce, bukankah kamu bilang hari ini akan umumkan statusku? Kamu bohong. Aku lupa hari ini memang aku akan umumkan statusmu. Statusmu sebagai pembunuh. Pembunuh. Apa yang terjadi, bagaimana dia bisa menjadi pembunuh? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Seseorang Shen Mani, kamu mengajakku membunuh dan membakar untuk membunuhku. Mati saja kamu, ternyata ada gosip besar. Bagaimana kamu masih hidup? Dia benar-benar pembunuh, betapa jahatnya wanita ini. Wanita ini tidak biasa sungguh. Dan membakar untuk membunuh siapa yang dibunuh? Mati saja kamu. Shen Mani, apalagi yang bisa kamu katakan? Meskipun kalian semua tahu, lalu bagaimana? Anakmu tetap mati, aku tidak rugi. Aku ke neraka pun ada yang menemani. Itu akan membuatmu kecewa. Cong-cong. Ayo papa peluk. Dia tidak mati. Anakku beruntung, untung kamu mendorongnya. Membuatnya terluka, dia bisa sembuh dari autisme ini. Bawa dia ke kantor polisi. Jangan, aku istri orang terkaya. Jangan lepaskan aku. Tuan Simeng ini adalah anakmu dan Nona An kan? Benar, ini anak kami. Benar, ini anak kami. Kapan menikah kok belum pernah dengar? Sekarang orang kaya suka menikah diam-diam. Ya, kapan menikah? Semua tidak perlu menebak lagi, sebenarnya kami tidak menikah diam-diam. 9 tahun yang lalu. Kami sudah menikah. Ternyata sudah menikah sekian lama. Yuexi, selama 6 tahun kamu pergi. Aku selalu memikirkanmu. Sejak tahu Cong-cong adalah anak kami. Aku ingin menebusmu dengan baik. Untung kamu. Anak baik. Yuexi. Bisakah kamu memberiku kesempatan menebusmu dengan baik? Setujui dia.